Ya, baik. Nah, hari ini saya tidak akan berkhotbah, ataupun khotbah saya bukan adalah penyuluhan. Ya, kenapa? Jadi saya belum akan lanjut. Sebenarnya saya mau lanjut itu, pintu pagar kedua yang dibuka. Tapi sebelum saya jelaskan, saudara, saya menghimbau seluruh jemaat GPPS Palu agar supaya memperhatikan baik-baik apa yang menjadi pesan Tuhan setiap tahun di gereja ini. Karena itu adalah yang Tuhan berikan untuk seluruh jemaat. Jangan pernah mengabaikan dan tidak mendalaminya. Ya, dan seolah-olah itu cuma tema. Sedangkan tema saja secara dunia sekuler itu sangat pegang peranan untuk maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Apalagi kalau itu hal yang menyangkut kehidupan rohani atau iman kita. Itu. Jadi tolong diperhatikan supaya jangan sampai, kita kan sudah belajar, firman itu bukan hanya tajam, tetapi firman itu bukan cuma berkuasa, tapi firman itu hidup. Dia menjelma menjadi apa? Realitas hidup. Ya, dia hadir dalam hidup kita dalam bentuk berbagai wujud bentuk persoalannya. Menguntungkan, menyedihkan, kesusahan, kesulitan, kebahagiaan, sukacita, keuntungan, kerugian, dan segala macam bentuknya. Firman itu hidup. Ya, dia hadir. Jadi mari kita menaruh perhatian. Kenapa Tuhan berikan ini? Ya, mungkin saya jelaskan ini sebelum pindah. Kenapa? Karena keadaan saya sudah mulai dari awal 1 Januari. Kedaulatan Tuhan ini digeser oleh gereja dengan kepentingan, ya, digeser oleh hamba-hamba Tuhan yang tukang bicara takabur di atas mimbar dengan kesombongan rohani yang luar biasa. Bukan penghakiman tapi fakta. Nah, makanya kita perlu diberitahu. Kenapa, saudara? Itu sama ketika bahasa-bahasa rohani muncul di mimbar. Biarlah kiranya kemuliaan Tuhan turun atas kita, atas kota kita, atas gereja kita. Ini bahasa yang sangat berbahaya di alam roh untuk ditangkap oleh iblis. Tapi kita hanya nangkap makna rohaninya. Kita tidak nangkap apa yang bisa ditangkap oleh iblis untuk hal itu. Dan kita juga tidak bisa menangkap apa yang akan dikerjakan Tuhan ketika Tuhan mengembalikan kemuliaannya yang sudah dirampas oleh gereja, dirampas oleh hamba Tuhan, dirampas oleh manusia. Ketika Tuhan mengembalikan kemuliaannya, maka apa yang akan terjadi? Manusia, siapapun dia, termasuk para hamba Tuhan, kemuliaannya akan dilenyapkan. Supaya kemuliaan Tuhan saja yang ada. Dan ini tidak ditangkap oleh banyak orang. Demikian juga ketika Tuhan mengembalikan kedaulatannya dalam hidup kita, dan kita tidak mengerti, tidak siap rohani, tidak siap iman, tidak siap mental, kita juga akan terkejut. Dan iblis ambil keuntungan, membawa kita kecewa. Membawa kita, kenapa ikut Tuhan, katanya begini-begini, padahal tidak itu. Nah inilah yang sudah terjadi. Makanya baik bencana gempa yang lalu, kita sudah belajar di situ kedaulatan Tuhan. Ditambah lagi dengan ini pandemi, saya paling banyak mendapat berkat positif dari pandemi. Ya, yang saya harus bagikan. Mendapat berkat rohani dari pandemi yang melanda seluruh dunia. Sehingga kita semua, keadaan kita dipaksa, tanda kutip, harus berubah. Ya, ujian karakter, ujian iman, ujian apa yang dilontarkan di mimbar, semua diuji. Ya, apakah benar yang kita katakan? Dan sekarang
gereja sedang mulai ragu. Di manakah Tuhan dalam situasi kondisi seperti ini? Nah, di manakah hamba-hamba Tuhan kesembuhan yang sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini? Kenapa mereka tidak bikin KKR di lapangan kesembuhan ilahi? Ini semua, jangan saudara kira ini hanya biasa-biasa. Gereja sedang goncang sekarang ini dengan kehadiran pandemi dalam banyak goncangan. Termasuk goncangan pemahaman. Dan sebagian lagi memanfaatkan ini, beberapa hamba-hamba Tuhan memanfaatkan situasi kondisi ini dengan dihubung-hubungkan akhir zaman. Dan memaksa orang harus terima dia punya pendapat. Ini apa? Yang aneh lebih parah lagi. Nah, ini yang akan kita sampaikan hari. Dan lebih parah lagi, hamba-hamba Tuhan di Indonesia hanya dengar impor-impor berita dari luar, dari hamba Tuhan dari luar. Bukan Tuhan yang ada di atas, yang ada di dalam sorga. Itu juga dipetik, diambil di ini. Padahal mereka tidak tahu apa yang sebenarnya. Makanya janganlah berteologi kalau belum punya pemahaman, tidak usah pemahaman yang terlalu tinggi, pemahaman yang mendasar dulu tentang teologi akhir zaman. Jangan berteologi karena itu bisa menyesatkan orang. Dan siapa yang jadi korban? Anak-anak Tuhan yang lugu. Ya, mungkin bahasa halusnya lugu. Tetapi kalau bahasa kasarnya, ada orang mengistilahkan bebe bodoh itu. Tahu tuh bebe bodoh, kalau satu berjalan, semua baiko di belakang. Nggak bisa saudara. Kita nggak bisa. Makanya gereja ini kenapa harus ada pemuridan? Supaya kita punya dasar yang kuat. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu semboyan, itu filosofi gereja ini. Sampai ke Komsel. Komsel punya buku juga berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan banyak komentar dan jangan diposting. Ya, jadi ini perlu. Kemudian apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Politik luar negeri Amerika dibawa-bawa juga dalam hal rohani. Hamba-hamba Tuhan terlibat di dalamnya. Kelompok tertentu dari beberapa hamba Tuhan. Aduh. Jadi saudara jangan terbawa-bawa politik orang lain, biar itu politik negaranya sendiri punya pergumulan. Ya. Oke, apa yang sekarang lagi marak? Apa yang marak? Kenapa sampai saya harus jelaskan ini dan tidak meneruskan itu pintu berikutnya, padahal pintu berikutnya itu sangat penting. Karena ini sudah ada di depan mata dan sedang terjadi. Nah, makanya saya berikan topik saat ini, stop itu kabar bohong, hoax. Entah itu kabar bohong secara umum atau kabar bohong secara rohani oleh siapapun, stop. Dan jangan pernah ada jamaat apalagi pelayan Tuhan yang meneruskan itu, sebab saudara mungkin belum mengerti. Kalau saudara belum mengerti, janganlah dipostingnya kepada yang lain. Ada pelayan Tuhan posting di FB-nya, ada pelayan Tuhan yang posting, tidak usah. Karena saudara tidak bisa pertanggungjawabkan, ya. Ini perlu saya sampaikan awal kenapa sampai saya belum lanjut itu tentang kedaulatan. Karena itu perlu untuk kita kembalikan kemuliaan Tuhan, kesakralannya, kehormatannya, semua kita kembalikan dan kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah manusia yang tadinya berdosa menerima anugerah, pengasihan Tuhan, keselamatan hidup yang kekal. Kita tidak boleh samakan diri kita sendiri, menggantikan kita. Ini adalah sama dengan Tuhan, walaupun dia menjadikan kita sahabat. Tapi dia yang jadikan, bukan kita yang jadikan. Ya, oke. Stop hoax, stop kabar bohong. Jadi ini saya mulai jelaskan. Kenapa? Sehubungan dengan adanya vaksin yang sudah dimulai. Kenapa saya harus bicara ini kepada seluruh jemaat? Ya harusnya lebih tegas lagi kepada para pelayan Tuhan. Teror informasi, saudara bisa ikuti kembali yang sudah dikhotbahkan di sini di YouTube, ada. Ya, betapa bahayanya. Dan itu belum berhenti teror informasi termasuk kehadiran vaksin. Sekarang saya sebelum membahas itu,
Saya ingin menayangkan satu tayangan supaya kita tidak menjadi sok tahu padahal belum tahu. Dan tidak ada niat, sudah dibimbing yang lalu. Kalau ada berita jangan langsung disebarkan, selidiki dulu sampai sedetail-detailnya kebenarannya. Barulah kemudian kita bagikan sebagai berkat, japri atau apa. Kenapa saudara? Dengan kita tahu bahwa seluruh dunia sedang bergumul. Sedang dalam masa susah sukar. Dan semua ilmuwan mengerahkan diri dengan segala apa yang dia punya kemampuan untuk dapat mengatasi, paling tidak mencegah ini corona supaya segera berakhir. Padahal teori dasarnya gampang. Sudah dipahami bahwa virus itu hanya dapat dikalahkan dengan dari diri sendiri. Ya, sederhana kan? Tetapi mau dengan tidak mau harus dicarikan vaksin. Karena apa? Karena sudah diberikan cara yang paling mudah untuk mencegah, tidak ada kedisiplinan. Padahal cuma disuruh sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, cuma itu. Olahraga, makanan yang sehat, suplemen dan lain sebagainya, cuma itu sudah bisa mencegah penularannya lebih lanjut. Apa yang berat sih? Jadi tidak heran dulu kalau kita orang tidak patuh atau masih kecil, orang tua cambuk, sehingga dicambuk sama kita kan. Nah ini tidak, karena so tua, corona yang cambuk. Nah mari, jadi mari kita sederhanakan. Setelah sudah keluar, mulai di orang para ilmuwan ini berusaha demikian rupa dan sudah ada mulai titik-titik terang untuk adanya vaksin selain pencegahan juga untuk supaya menambah kekebalan tubuh setiap orang ini, muncul berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh oknum-oknum tertentu, dan berita-berita itu adalah bohong atau hoax, dan yang paling parah menjengkelkan dan membuat saya memang marah secara ilahi sebagai hamba Tuhan. Kok bisa hamba-hamba Tuhan juga ikut-ikutan dan pakai-pakai ayat? Apa ini? Ini yang sedang terjadi. Sebenarnya itu semua dari luar, diimpor ke sini. Dan yang paling banyak impor berita itu dari Amerika. Ini aneh, saudara. Ya, belum yang berita, belum lagi yang, jadi selalu mau dihubung-hubungkan dengan antikris, dihubung-hubungkan dengan antikris. Padahal tidak ada hubungannya apa-apa. Kapan ada hubungannya? Nanti saya sampaikan. Saudara ini adalah, saya mau sampaikan secara pastoral dulu. Saudara ini adalah domba yang digembalakan. Gembala itu memberi makan kepada dombanya. Jadi jangan makan di tempat lain. Ya, nanti saudara tidak bisa dipertanggungjawabkan menu apa yang saudara nikmati. Jadi biarlah saudara menikmati makanan rohani dari yang menggembalakan saudara. Ya, dari gereja ini. Makanya saya harus menyampaikan ini sebagai tanggung jawab sebagai pemimpin kepada umat. Dan ini bukan cuma Palu, nasional GPPS. Kenapa saudara? Kok gampang-gampangnya saja? Jadi kita perlu mendalami dulu. Itu pun kalau berteologi ya, yang ada hubungannya akhir zaman, eskatologi, kita juga harus menguasai dengan baik dan harus tahu urut-urutan peristiwanya itu apa. Tetapi di dunia ini, khususnya di sana itu di Paman Sam, memang ada kelompok rohaniawan yang model begini.
Mau dibilang ekstrim, bukan cuma ekstrim, ditambah lagi radikal karena memaksakan dia punya pendapat kepada pendeta-pendeta lain dengan ancaman-ancaman, dengan suruhan-suruhan supaya segera di-share ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Dan mereka berani mengatakan, berani mengecam pendeta-pendeta lain yang tidak percaya mereka punya berita bohong. Ya, mereka punya teologi yang tidak tahu diambil dari mana. Mereka mengecam apa itu pendeta-pendeta yang mau membela atau anti teori konspirasi. Ini bukan teori konspirasi, ini betulan. Kemudian mereka menyusun video, nanti saya kasih tunjuk. Mereka menyusun video, saudara tahu video itu tidak benar. Kenapa video tidak benar? Potongan di sini lain bicara tentang lain, potongan di sini bicara tentang lain. Dikasih teks Indonesia yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris yang sedang diucapkan. Ini apa? Terus hamba-hamba Tuhan menyebarkan. Hamba-hamba Tuhan yang ada, janganlah kita terbawa-bawa. Jadi, saya mau bacakan dulu ayatnya. Ya. Nah, Keluaran 23 ayat 1, kita baca dulu ini. Saudara menghancurkan kehormatan saudara. Kalau saudara cuma sebar-sebar berita yang belum bisa saudara tahu dengan persis. Kalau lebih baik saudara simpan saja dulu. Cari tahu. Keluaran 23 ayat 1. Oke, kita sambut firman Tuhan. Jadi saya jelaskan ini, jangan saudara pikir, ini pagi-pagi soba marah-marah. Bukan. Cuma memang saya begitu lihat ini video dan saya selidiki, memang naik saya punya, bukan kemarahan apa, kemarahan ilahi. Ini orang tidak bertanggung jawab, ini bikin kacau gereja. Bikin kacau umat Tuhan. Karena konteksnya lain. Kalau konteks akhir zaman ada. Itu 40 tahun yang lalu sudah diajarkan di gereja GPPS Palu. Kitab Wahyu. Ya, oke. Keluaran 23 ayat 1. Sama-sama, 2, 3. Amin. Ya, cukup. Mau sebarkan kabar bohong? Dari mana saudara tahu bohong atau tidak? Ya mesti cari tahu dulu. Iya, cari tahu dulu. Jadi tolong ya, ini anak-anak muda banyak sekali yang suka main gadget, banyak sekali yang suka. Coba kamu saya kasih tugas yang muda, cari tahu setiap berita. Karena kamu lebih banyak waktu untuk korek sana, korek sini, cari ini. Karena gampang carinya kok, sumbernya gampang ditemukan. Ya, jangan cuma baku chatting, sebentar baku maki. Nah, jadi kalau ada berita-berita seperti itu, jadi langsung gereja tugaskan. Kaum muda, kaum remaja, tugaskan. Tagih, mana itu? Ini tugas. Jadi gembalanya kasih tugas itu. Ini ada berita begini, cari tahu kebenarannya. Ya, mereka kan lebih cepat. Kalau orang tua kasih, mengetik saja rupa ayam bateto 2 jari. Ya kan? Kalau orang itu biar begini bisa. Nah, makanya di dalam kebaktian, ini juga saya mau sampaikan, dalam kebaktian kami sudah sinyalir, stop itu ya. Sudah banyak yang ditemukan dalam ruangan ini maupun di luar. Sementara khotbah, sementara bermain HP. Sementara baku chatting, hati-hati. Ingat ini, kedaulatan Tuhan, ini ibadah. Ya, bukan kafe ini ibadah. Kalau di kafe saudara bisa baku chatting sambil bicara, sambil chatting. Ini ibadah. Oke? Jadi janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi siapa yang sudah menyebarkan ini video yang akan saya tayangkan, itu sama dengan dia sudah bantu orang menyebarkan kabar bohong karena dia belum selidiki lebih dulu. Dan saya tidak tahu saudara siapa yang itu, karena saya dapat dari yang lain, bukan dari jemaat. Tetapi saya pikir, wah ini saya dapat dari hamba Tuhan. Nah, saya tidak tahu karena saya ngecek di grup lain belum ada. Tetapi saya tidak tahu kalau ada di grup yang lainnya. Ya, apa itu videonya? Ini. Oke, kita mau bicara soal vaksin. Kenapa bicara soal vaksin? Karena sekarang ini banyak hoax soal vaksin. Ya, yang kita tahu orang pertama yang divaksin adalah Bapak Presiden kita. Jangan panggil Jokowi. Dia adalah seorang presiden, Bapak Presiden. Jangan ikuti model sekarang yang tidak pakai aturan, panggil nama orang langsung. Ya. Beliau, bukan dia, beliau yang divaksin pertama. Ya.
Kemudian jauh sebelumnya ini sudah mulai tersebar berita segala macam. Itu saya akan pusatkan di video ini. Nah, pertanyaannya, vaksin COVID-19 ini mengandung enzim luciferase. Itu alat antikris. So, pernah dapat ini video? Tentu belum, karena saya belum putar. Tentu belum. Nah, setelah saya putar, coba saudara lihat ya. Nah, ini dia. I want to now go to what I think this is what you're about to see. First of all, what you're about to see is going on in you right now, everywhere in you. We're going to let you look briefly at a cell made by the chemistry department at Harvard University, which was getting a little worried that it wasn't getting chemistry majors. So they thought maybe they should do something jazzy. So they know that textbooks in chemistry, you know, the chemistry always looks like circles and very boring. So they said, let's just actually make it like it is. So this is basically what's going on in your cells right now. These are different fibers assembling, disassembling your cells. What is this is a molecular machine that walks around in your cells right now. It's called a kinesin and transports things. So for example, when things want to move around your cells, they don't just float around randomly. They actually actively moved around with little machines, little robots, nanobots that power your cells. What you see here is actually an amazing machine coming out of these little pores, which actually assembles other machines. This is like the factory floor of your cells. It's called a ribosome. It reads your RNA. RNA is comes from the DNA, it's translated into RNA, and then it basically gets read out by these ribosomes, and they make new machines which then do other things. So there's all kinds of machines in your cells, things that rotate, things that walk, things that make other machines, things that read RNA, things that copy DNA, that open, Let's look at this again while we talk about it. Can we look at it a second time? First of all, how fast is this in real life, all these things going on? Oh, some of those things can happen quite fast, some kind of slow. And that's actually an interesting thing of a nanoscale. You can create all kinds of time scales depending on how many pieces have to act together. Some things can happen little guy in nanoseconds, some in milliseconds, some in microseconds. You know, they're actually, they make steps in the kind of millisecond range, I would say. In the what? Like milliseconds or thousandths of a second. And we a little bit. So you can have this move. So it's actually faster than that. It's much faster than that. So they made it kind of looking. So this is a garbage man. That big wet sack is just cell garbage, and he's going to take it up this tube, or it is going to take it up. Yeah, there are some machines that walk from the inside of the cell to the outside of the cell to kick garbage out, and others that go from the outside of the cell to the inside cell to bring the good stuff in. So they're specialized machines. They only walk in certain directions. Is this, what about the color? That's pretend, right? Yeah, that's, those things are so small you really can't, you know, because it would be very dark, I mean, unless you had stage lights or something. Yeah. This is a copier? Yeah, that's a copy, and that little wormy thing coming out is a new protein coming out, and here's a new protein has formed, two of them linked together, and they make a new nanomachine that goes off to do its thing. So this is this is what plants have and animals have and we have. We're built from these things. Right. This is what's going on in your cells right now. And what you, from your experience, fear for the people that may take it. Yes, there's never been a vaccine like this. It's an RNA vaccine. It is what's called a transinfection. It will fundamentally change people's DNA. What is worse, though, is that there is a patent and work that they've done at MIT to make patented, the dye is called luciferase, and under a light, you'd be able to see who was vaccinated, who wasn't. And the deal is to store your biometric information, because this vaccine will have nanoparticles, nanocrystalline particles that are actually little robots, and they like little antennas. And they will have the ability to take your biometric data, not only your vaccine record, but your breathing, your heart rate, your activities, sexual activities, drugs that you're taking, where you travel, all of that, and then take that data and store it in the cloud. It'll be something called luciferase. Now this
It's very important to know they patented an enzyme called luciferase, okay? So this is called luciferase, they claim, because it gives a bioluminescence, a light, okay? And it's not something you can see or feel, but if you have a special device like a smartphone app with a special application, you can scan over it and it will light up. It'll show a pattern, a digital code, a barcode, a tattoo. We're going to be branded. Each person will have their own ID. You know, this reminds me of World War II. You know, it's something to think about, being branded like a product in the store. So that will be in there, and that will hold proof that you're being vaccinated. They want to make sure that you're scanned and that you've gotten the vaccine. Gates and MIT are currently developing the Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System. It's a tattoo for the hand, which will include our identification mark and vaccination records. It needs an enzyme called luciferase, a chip you cannot remove with a knife. This tracking system will alter your DNA, and it's permanent. It's going to have to go to 7 billion people. Ini pemaksaan. Sesudah ini dikasih kalimat, buka mata Anda. Berita ini bukan konspirasi teori. Tapi para dokter dan saintis mengakui bahwa robot nano akan disuntik ke dalam tubuh. Ini Pak, jadi saudara, setiap ada klipan-klipan apapun yang ada tekanan-tekanan untuk percaya, tekanan-tekanan untuk di-share, itu sudah harus dicurigai kalau itu hoax. Semua satu video yang kita saksikan ini adalah potongan-potongan video yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Nanti saya jelaskan. Ya. Ini berpikir kenapa hamba-hamba Tuhan juga ikut ambil bagian menjadi pembuat berita-berita. Sekarang ini penjelasannya dari video tadi supaya saudara paham. Nanti kami akan usahakan kirim juga ke ini. Bagian awal dari video tersebut di atas diambil dari potongan video dialog beberapa ilmuwan yang membicarakan tentang robot-robot atau motor alami yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Ini pertemuan aslinya, ya, diambil dari video ini, ya, ini video aslinya. Nah, kemudian dijadikan cuplikan. Orang yang memiliki pengetahuan dasar biologi dan bahasa Inggris pasti mengerti kalau yang dibicarakan di sini adalah robot-robot atau motor alami yang sudah ada dalam tubuh manusia. Tidak ada hubungannya dengan vaksin COVID-19, tidak ada hubungannya. Ya, oke, itu bagian awal, beberapa menit pertama. Jadi ada pertemuan ilmuwan yang sedang membahas tentang ini, tapi bukan membahas vaksin COVID. Kemudian contohnya protein kinase yang dianimasikan tadi itu ada berjalan-jalan itu, yang berfungsi sebagai kurir lisosomes atau endoplasmic reticulum, yang kayak benang melingkar-lingkar itu ribosome. Bisa dikonfirmasikan ke guru biologi. Nanti saudara ini pas tahu ya? Nah, tahu, ini kan ada orang biologi di sini. Karena pembicaranya pakai istilah mesin, orang jadi salah tangkap. Padahal itu semua adalah segala macam yang sudah ada dalam tubuh kita secara alamiah. Betul, suster, betul? Nah, tidak usah tanya dokter, tanya suster saja. Ya. Kalau dokter pasti langsung lebih paham. Siapa lagi yang bagian biologi di sini? Ada? Nah, jadi yang dibahas itu, yang awal itu adalah seperti ini. Kemudian itu pembahasan selesai, tidak ada hubungannya dengan pembicaraan berikutnya. Nah, pembicaraan berikutnya adalah bicara soal
teknologi yang ada secara medical atau secara medis. Secara medis ada yang namanya nanorobot surgeon, ahli bedah, alat yang kecil. Itu ukurannya lebih besar dari kapsul untuk ditelan. Fungsinya apa? Untuk mengambil pengambilan bedah, biopsi, dan deliver obat semacam wireless endoskopi. Orang kalau periksa apa nih? Endoskopi ya. Nah, itu kan masih ditusuk, nah, ini dan dikendalikan dari luar karena wireless. Ya, itu kalau jadi ada kameranya di situ. Nah, itu bentuknya seperti ini, seperti yang tadi dikasih tunjuk. Membahas tentang itu yang berikutnya. Saudara, satu saat saudara mungkin saya kehilangan ayat-ayat kehabisan waktu untuk menjelaskan apa itu teknologi nano. Jadi tolong saudara buka sendiri bicara. Lebih baik belajar pengetahuan dulu. Ya. Jadi cari saja apa itu teknologi nano. Teknologi nano ini memang mengagumkan dalam banyak bidang. Dulu anti karat disemprot di mobil, sekarang tidak, tinggal ada lempengan ditempel di dindingnya mobil sudah jadi anti karat dan banyak macam. Ya. Lantai ini bisa jadi layar TV, meja dapur bisa jadi layar TV, dan lain sebagainya. Jadi pelajarilah, jangan terjebak. Artinya begini, kita apalagi para pemimpin, PKS kan punya anggota yang dibimbing. Apapun posisi saudara berusaha untuk semakin memahami apa saja yang terjadi di sekitar kita. Karena kita hidup secara rohani, hidup pada akhir zaman. Secara dunia sekuler kita hidup di zaman yang paling canggih dan tercanggih dan semakin canggih, dan kita akan jadi bingung. Nah, oleh karena kita hidup pada akhir zaman kita makin banyak bertemu dengan bentuk-bentuk macam-macam kedaulatan Tuhan, termasuk dalam hal teknologi yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, oke. Jadi tidak ada hubungannya. Berikut. Yang dijelaskan secara medis ada yang seperti ini, itulah ya. Nah, terus klipan video berikutnya juga tidak ada hubungannya, dimasukkan ke situ supaya kelihatan kentara bahwa ini pendapat para ahli. Ya. Supaya seolah-olah itu lanjutan daripada pembicaraan yang semula, padahal tidak ada. Ya. Oke. Apa itu luciferase? Adalah istilah umum untuk kelas enzim oksidatif yang menghasilkan bioluminesensi yang biasanya dibedakan dari fotoprotein. Nama ini pertama kali digunakan oleh Raphael Dubois, Prancis, yang menemukan kata luciferin dan luciferase, masing-masing untuk substrat dan enzim. Kedua kata tersebut berasal dari kata Latin Lucifer. Apa artinya Lucifer? Pembawa cahaya. Selama ini kalangan gereja hanya diajarkan Lucifer itu penghulu apa? Setan. Nah, makanya kalau saudara buka di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak pernah ada satu huruf yang mengatakan kata Lucifer. Ya. Nah, tetapi dalam bahasa, paling tidak bahasa Inggris, kita sudah temukan kata Lucifer itu karena diterjemahkan sebagai, tidak diterjemahkan dalam bahasa lain, tapi tetap ditulis dalam bahasa aslinya. Ya, tetapi dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dalam bahasa asli, tapi ditulis bukan Lucifer, tapi yang bercahaya. Jadi, minta maaf, baik di dalam ruangan dan luar ruangan, ada yang nama Lucy di sini? Ada? Ada yang nama Lucy? Ada? Atau takut kasih nama Lucy, nanti orang tambah fair. Lucy artinya, ya, entah Lucy, entah Luciana. Oh, saudara mungkin bukan Lucy, tapi Luciana. Ada yang nama Luciana? Oh, bagus itu.
Berarti pembawa cahaya. Jadi ini istilah medis, bukan istilah setan. Karena kita tahu semua nama-nama baik fauna, flora dan lain sebagainya ada nama tumbuhan dan nama-nama apa semua kan dari bahasa Latin. Oke. Oh ya, berikut. Kita bisa baca dari sumber Wikipedia. Semua di sini yang saya jelaskan ada sumbernya. Termasuk yang menjelaskan bahwa video tadi itu tidak benar, ada sumbernya. Luciferase adalah sama, sudah contoh ya. Nah, adalah bioluminescent enzim yang muncul secara alami di beberapa tumbuhan dan binatang yang menyebabkan binatang atau tanaman itu menghasilkan cahaya di kegelapan. Contohnya apa? Kunang-kunang. Kunang-kunang. Kalau saudara masuk di hutan-hutan tertentu, saya sudah pernah alami di Papua, itu kunang-kunang. Kita tahu kan, aduh luar biasa cahayanya. Kadang-kadang kayak pohon terang karena satu pohon penuh dengan kunang-kunang. Ya, itu di situ ada enzim luciferase. Nah, kemudian, ya ini sudah tadi ya, pembawa cahaya. Jadi diambil dari kata bahasa Latin, terdiri dari dua kata, lux, lucis, cahaya atau sinar, dan fere, pembawa. Enzim ini dinamakan begitu karena sifatnya membawa atau memberikan cahaya sinar. Di video pertama 3 menit tadi itu, tidak ada penyebutan sama sekali tentang luciferase. Tiba-tiba muncul kata luciferase. Ya, kemudian teks bahasa Indonesianya ditambah-tambah. Nah, kita kasihan kurang paham bahasa Inggris kan? Jadi kurang baca bahasa Indonesia. Wah, dapat aku ini ya. Oh, dapat aku ini. Nah, jadi saya berpikir begini ya, tega sekali nih hamba-hamba Tuhan yang membodohi banyak orang. Sementara dia tidak selidiki dulu. Padahal bulan April saya sudah khotbah di sini tentang teror informasi dan sudah mewanti-wanti. Setiap informasi sebelum disebarkan, periksa baik-baik lebih dulu dia punya kebenaran. Ya, apakah sampai kepada hal rohani pun mimpi-mimpi dan lain sebagainya. Ya, karena saudara nanti akan kecele. Ya, sekarang banyak mimpi di medsos kan, banyak mimpi. Dan mimpinya dia paksakan orang supaya percaya dan kemudian langsung disambung lagi dengan kalimat-kalimat untuk menakut-nakuti orang. Orang so stres dan orang tambah bikin keresahan. Gereja tidak boleh. Gereja adalah pembawa damai. Gereja adalah pembawa kabar sukacita, bukan membawa keresahan. Hamba-hamba Tuhan juga pembawa Injil. Oke. Nah, ini dia mulai luciferase ini yang bicara ini. Siapa ini? Bagian video selanjutnya adalah Facebook live interview Dr. Christine Northrup. Dia backgroundnya apa nih? Obstetrician ginekologis, apa itu kandungan ya? Ya, buku-bukunya, video-videonya di Facebook dan profilnya adalah dokter yang ngeroh, pendukung dari teori konspirasi dan kepercayaan New Age. Ini asal-usul latar belakang yang berkomentar ini yang mulai bicara tentang luciferase ini. Padahal ini dokter, tapi dia lebih suka yang mistik-mistik. Ya, jadi bukan membahas secara medis. Oke, berikut. Ketimbang share hal-hal medikal, dia lebih banyak share hal-hal mistik. Itu kalau saudara telusuri dia punya media sosialnya ini Christine. Seperti Feng Shui dari dia, astrologi, reinkarnasi dan lain-lain. Jadi walaupun secara formal dia adalah gelar dokter, bisa dibilang dia bukan orang yang kompeten untuk dimintai pendapat secara profesional dan medis tentang vaksin ini. Karena dia juga hobi sebar-sebar teori konspirasi. Mau pembuktian itu. Ya. Jadi ada link yang sudah disediakan kalau saudara mau tahu itu lebih jelas. Bagaimana itu dikonfrontir tentang apa yang menjadi pendapatnya. Jadi saudara, hati-hatinya apa? Sekarang ini, kalau dulu mistik itu hanya lebih banyak di kalangan primitif. Sehingga kita tahu mereka adalah punya kepercayaan apa? Apa namanya? Animisme.
Tapi sekarang ini gereja juga dan orang-orang ilmu bertinggi dan orang-orang pejabat tinggi maupun juga orang-orang yang punya posisi tinggi di dunia juga cenderung ke mistik. Termasuk itu apa yang pemilu yang terjadi di sana itu. Kalangan hamba Tuhan sebagian yang menjadi tukang doanya meminta Tuhan kirim malaikat Afrika dan malaikat Amerika jaga itu kotak suara. Ternyata malaikatnya kalah rupanya ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang kita ketahui juga adalah tamatnya. Ini tidak bicara politik. Tapi dari sebagai pengamatan hancurnya harga nilai tertinggi demokrasi dari satu negara besar yang selalu menjadi patokan, sekarang tidak jadi patokan lagi. Ya, oke? Karena seperti ini yang sudah terjadi sekarang ini. Oke, kita tidak urus itu, kita kembali ke topik. Berikut, kita lihat. Apa klaim pertama? Klaim yang pertama dia katakan bahwa vaksin mRNA mengubah DNA manusia. Itu yang dia sampaikan. Faktanya tidak benar. Klaim ini sudah berapa kali disebar dan berapa kali diklarifikasi. Tidak ada vaksin yang bisa mengubah DNA manusia. Mau tahu? Itu alamat linknya untuk saudara mau tahu. Ada di bawah situ. Jadi ini bukan penjelasan yang tidak dipertanggungjawabkan, tetapi sudah ada jawaban-jawabannya dan sudah pernah dijawab. Jadi ini barang lama, tapi dibikin jadi satu lagi video. Kemudian, klaim kedua, vaksin akan berisi robot nano untuk tracking dan lain-lain. Juga tidak benar faktanya. Yang dimaksud adalah nanopartikel lipid, biomolekul yang menghantar komponen vaksinnya, bukan robot. Ya, penjelasan lebih lengkap bisa dibaca di sini. Ada. Dia punya link, saya sudah berikan. Tinggal saudara cari sendiri. Ya, mau catat tidak mau catat terserah saudara. Ini untuk kepentingan supaya kita tahu, ya. Berikut, klaim ketiga dia katakan vaksin memakai nama luciferase yang merupakan chip atau penanda untuk menandai siapa yang sudah memakai vaksin. Faktanya, luciferase adalah enzim alami, bukan chip. Kasihan, mesti pakai kasihan baru boleh masuk di pikiran. Dan tidak ada enzim luciferase dalam komposisi vaksin COVID-19. Tidak ada. Ya. Penjelasannya, ada penjelasan yang bagus itu. Itu, saudara cari itu. Itu sudah ada di situ, dia punya link. Itu dijelaskan secara mendetail bagaimana kondisi-kondisi yang sedang ada dan bagaimana kebodohan para orang-orang yang tidak mengerti ini, tetapi karena di bidang rohani, pemimpin rohani dan bicara, dianggap kalau pemimpin itu bicara pasti pemimpin ada umat. Jadi kalau dia bicara itu sebabnya pasti umatnya dengar. Nah, justru itulah kami sebagai pemimpin harus hati-hati bicara, tidak sembarang bicara, tidak sembarang posting, karena kasihan itu umat tidak mengerti apa-apa. Dia Om so bilang, ini so bilang, tidak bisa, ya. Jadi itu sebabnya 1 minggu saya bergumul, tidak, ini tidak boleh lanjut dulu, ini pagar berikut ini, tutup ulang itu pagar dulu, ya, jangan dulu buka itu pagar, ya, ini lebih penting karena ini sudah sudah dilaksanakan, ya, oke. Nah, jadi tidak ada enzim luciferase yang akan disuntikan ke vaksin COVID-19 nanti ini. Ya, tidak ada robot dalam tubuh saudara, tidak ada. Semua ini omong kosong. Makanya milikilah kecerdikan dan ketulusan hati. Sebelum saya lanjut baca. Matius 10 ayat 16, 2-3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan saudara, kecerdikan dibutuhkan. Ya, ibu rumah tangga paling getol dengan
dengan remaja-remaja. Wah, getol, anak muda, pokoknya hampir semua lapisan masyarakat getol dengan medsos dan lain sebagainya. Jadi jadilah cerdik, karena saudara sudah memegang alat canggih, alat yang cerdik, informasi yang cerdik, maka kita juga harus cerdik untuk dapat memahami dan lain sebagainya. Jangan begitu, bagusin, ya, dapat tako ini, mau kirim pada dia, biar dia bertobat. Orang kalau dia mau bertobat tidak akan pernah tako. Bila dikasih tako dia tidak. Bahkan ada yang bilang begini, ada orang di Injil, ada satu ibu tukang mabok. Ya, saya pernah melayani di satu kota, tidak usah tanya ya. Nah, ibu ini semua anak, suami dan anak-anak semua di gereja. Cuma ibu ini yang tidak pernah mau bergereja. Begitu di Injili, dengan ente tidak usah. Biar kita masuk neraka. Kalau tidak ada, kalau semua sama sosok, siapa lagi yang mau masuk neraka? Biar juga kita. Iya, takabur. Dan satu saat tak kancing. Tak kancing, kenapa? Minum bir, makan sate kambing, tak kancing. Sejak tak kancing sampai berangkat ke neraka, tidak sempat di Injili. Kami hamba Tuhan tunggu terus di pinggir koi, pinggir ranjang, supaya siapa tahu dia tak bangun langsung di Injili. Nah, ini dia. Jadi mari kita harus cerdik, karena barang yang saudara pakai ini lebih cerdik dari saudara, tidak boleh. Kita yang mengendalikan, jadi kita yang harus lebih cerdik daripada ini barang. Apapun namanya. Makanya kadang-kala orang pikir, hebat ya, DP HP begini. Saya punya HP luar biasa, puluhan juta. Tapi dia cuma bisa bertelepon. Ya, kenapa? Dia tidak tahu bagaimana pakai. Ada lagi, satu saat saya diajak oleh satu hamba Tuhan, Martin, makan dulu kita pergi di bank. Kenapa om? Kita mau baca cabut. Oh iya, saya pikir cuma teman karena dia sendiri kan, orang tua. Begitu sampai di sana, dia buka dompet, ambil akang. Hah? Om percaya? Iya, ambil akang. DP PIN? Ya kasih DP PIN. Saya bilang, aduh, nah ini dia. Baaksi pendeta buka dompet pakai ATM, tidak tahu pakai. Nah, tidak bisa saudara. Kita sekarang ini dikelilingi apalagi namanya informasi, ya, yang kita tidak boleh hanya dengar-dengar dan terima dan kemudian kasih ini lagi. Jaga, ketulusan hati harus dijaga. Iman yang tulus ikhlas sudah dikhotbahkan, tapi cerdik. Bahkan sampai hal rohani pun harus cerdik. Oke. Nah, sekarang terakhir. Ya. Ini penyuluhan juga. Kenapa? Saya tidak kemana-mana. Tidak ngapa-ngapain. Kok bisa kena COVID ya? Ya, oke. Semakin tidak terkendalinya kasus COVID virus ini, bisa ada di mana-mana. Waspadalah titik-titik lengah kita yang terkadang tidak kita sadari yang merupakan pintu masuk virus. Jangan cuma tutup pintu masuk iblis. Hah? Kalau tutup pintu masuk iblis, kita orang so mahir. Kami tutup semua celah. Nah, tapi ini bukan. Pintu masuk virus ini ada di alam nyata, tapi virusnya tidak kelihatan. Kalau tutup pintu masuk iblis, sedua-duanya di alam roh. Saudara juga tidak tahu kapan saudara tutup. Ya kan? Kapan saudara buka. Nah, waspada ini titik-titik lengahnya. Apa itu? Titik lengah terbesar adalah saat bersama keluarga atau teman karena merasa aman. Kenapa rasa aman? Apalagi bila sebelum kumpul-kumpul sudah tes negatif. Oh, karena kita orang dodo negatif bisa cipika-cipika. Ya. Nah, ini dia. Ingat, hasil tes itu bersifat real time. Jadi hanya berlaku pada detik Anda diperiksa saja. Hasil negatif tidak menjamin Anda bebas dari virus. Nah, makanya jangan tersinggung. Saya mau ingatkan,
Kalau kadang-kala kan kita memang tidak sengaja. Ini bicara yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja tinggal tarik di telinga. Tapi tidak boleh disentuh juga kan telinganya. Nanti tak pindah lagi di telinga. Kadang-kala kita asik ngomong ini lupa pasang ulang masker. Andai kata teman ngomong, saudara itu tiba-tiba ngomong tanpa masker. Brur. Ci. Ya, jangan tersinggung. Ya, saya harap jangan tersinggung kalau saudara ngomong dan ada orang mengatakan, masker. Karena itu, kadang-kala kita tidak sengaja. Mungkin kita sendiri. Ya Allah, nah, orang itu, apa? Nah, oke, jangan tersinggung ya. Ya, karena itu kebaikan bersama. Oke, titik lengah berikutnya apa? Nah, makan bareng keluarga yang tidak serumah. Minta maaf, tidak usah lagi pergi cari di mama ade, papa ade, ada apa, tidak usah. Kancing itu, keluar ngana. Ya, apalagi tidak serumah. Foto bersama buka masker. Foto bersama pakai masker tapi pakai jarak. Nah, beribadah di tempat ibadah yang tidak sesuai protokol kesehatan. Kumpul keluarga atau dengan teman yang tidak serumah. Makanya sekarang itu kue toples tidak pernah susut. Pol terus, tidak ada tamu. Memanggil tukang servis, tukang pijat ke rumah. Harus suruh mandi dulu. Oh iya. Atau paling tidak sedia. Makanya saya sudah bikin tanpa cuci tangan di halaman rumah. Pegawai rumah yang pergi pulang. Ya, bisa saja dia pulang bawa COVID dari rumah, tempat dia kerja. Atau dia datang kerja, dia bawa dari tempat kosnya atau rumahnya. Yang berikutnya, menghadiri arisan. So boleh kirim lewat WA, transfer saja. Transfer, tidak boleh kita kalau arisan siapa yang dapat dia mesti pesta. Kirim saja DP menu. Ya, kan itu hak. Belanja ke pasar atau tukang pokoknya jaga. Membiarkan anak bermain dengan teman-temannya juga dijaga teman yang mana. Jadi jangan tersinggung kalau orang menolak anak kita untuk berteman. Tidak usah tersinggung. Masing-masing jaga dengan baik. Hanya boleh main. Ini titik lengah. Apa itu titik lengah? Kadang-kadang kita tidak sadar. So terjadi. Ya. Jadi jangan heran, kenapa so begini ya? Kita so mulai rasa tidak enak ini. Ya, sama semua karena itu saja. Titik lengah. Makan bersama teman, buka masker. Loh, jadi bagaimana makan? Pakai masker? Tidak, terlalu baku deka. Ya kan? Ya. Olahraga bersama dengan teman, dengan orang yang tidak serumah. Foto selfie, muka masker. Mengunjungi mal, bioskop, bar, restoran, semua harus sesuai protokol kesehatan. Makan bareng atau makan sama-sama. Banyak orang di lift, kita tidak ada lift, kasihan. Transportasi umum, hati-hati. Foto, rapat, kami rapat, tim penggembalaan, meja panjang, satu ujung sana, satu ujung sini, satu ujung sini. Ya, sudah. Ya. Belajar kelompok, antrian tidak usah. Apalagi kalau antrian pesta. Minta maaf ya. Karena khususnya kami yang lansia kadang-kala minta maaf tidak menghadiri undangan pesta. Kasihan. Ya, selain mendoakan dari jauh. Ya, jadi biasa hanya diwakili yang muda-muda. Kenapa? Waktu acara masih seperti ini duduknya. Tapi kemudian begitu doa makan dan dipersilakan, baku rujuk. Nah, ada lagi yang punya kebiasaan dari dulu yang tidak diroba-roba, tetap di meja. So ambil tetap di meja panjang ini. Ya, dia tidak pulang ke tempatnya. Ya, itu yang tidak bagus. Toilet umum juga hati-hati, ya. Nah, yang berikut ini, kita ulang-ulang ini. Ya, diri pesta.
acara pemakaman juga minta maaf, tolong ya. Ini nanti ada penyuluhan lebih lanjut soal pemakaman diakonia kita. Ya, secara khusus nanti di pelayan Tuhan akan kita carikan jalan. Karena kebiasaan kita di sini selalu jenazah itu hanya ditutup pada saat sudah mau dibawa ke pemakaman. Ada COVID, tidak ada COVID, ini sangat berbahaya. Ya, dia sakit apapun sangat berbahaya. Tapi itu sudah jadi budaya di daerah Sulawesi. Ya, jadi jenazah tetap dia begini sampai kepada saatnya. Memang betul sudah formalin, tapi itu tidak aman untuk kesehatan. Ya, makanya kalau di beberapa, khususnya di Jawa, selalu ada ibadah penutupan jenazah, penutupan peti. Jadi begitu sudah selesai dimandikan apa semua, masuk peti, doa, tutup. Ya, nah, tidak dibuka lagi, tinggal dipasangkan kaca di sini supaya dia bisa bahoba. Ya, ada kaca. Jadi nanti tolong diakonnya juga bisa kerjasama dengan pembuat peti, so ada DP jendela, bro. Jendela jangan, jendela bisa dibuka. Ada DP kaca ini untuk tanpa bahoba. Jadi orang datang cuma begini. Ya, itu perlu kita perbaiki juga. Dan jangan tersinggung. Ya, kami sudah berikan petunjuk bahwa tidak ada makan-makan kalau ada kedukaan. Ya, mungkin keluarga aman, tapi yang datang ini kan dari mana ke mana kita tidak tahu. Jadi kalau mau memberikan sesuatu, sudah kotak selesai pulang. Ya, jadi kondisi, ya, kecuali semua sudah terangkat ini pandemi. Oke? Tinggal di asrama atau di kos, hati-hati. Anak-anak remaja banyak yang di kos mungkin, hati-hati. Alat pribadi, sekarang semua mesti pakai alat pribadi sendiri. Jangan campur-campur. Ini lebih bahaya dari dulu saya tahu yang seperti ini dilakukan oleh orang tua-tua dulu kita kalau ada salah satu anggota rumah tangga yang kena sakit kuning. Dulu masih kuning, belum ada hepatitis. Ya. Itu tempatnya semua sendiri, barangnya sendiri. Menerima tamu keluarga, teman menginap di rumah, bukan tidak mau terima, bilang aja aduh minta maaf. Ya, kondisinya lebih baik masing-masing. Jadi silakan beraktivitas, tetapi tidak sampai melanggar protokol. Terus masa gak boleh ngapa-ngapain? Ya jelas boleh, asalkan selalu waspada. Kita melindungi diri sendiri dan orang lain. Titik lengah ini adalah titik yang diincar oleh virus untuk mencari kesempatan masuk ke tubuh kita. Jadi rupanya jangan beri pintu masuk, jangan beri kesempatan. So sama, so jadi iblis juga dia ini ya. Nah ini perlu ya. Nah, jadi penyuluhan penjelasan ini kiranya membuka wawasan kita bahwa dengan adanya pelaksanaan vaksin di negara kita yang sudah dimulai tahapannya, silakan mengikutinya sesuai aturan yang ada. Kita terus berdoa. Karena kita sedang berhadapan dengan kedaulatan Tuhan. Ikuti protokol kesehatan, jalani petunjuk yang diberikan, termasuk vaksinasi yang akan dilaksanakan, dan juga tahap-tahapan yang ada, selalu ada penjelasan resmi. Jangan ambil berita-berita di pinggir jalan, tetapi dari penjelasan resmi, berita resmi, apapun itu kita patuhi. Dan kami jemaat GPP Spalu siap divaksin. Ya, tidak ada luciferase, tidak ada. Nama Luciana ada, tapi luciferase tidak ada. Ya, jadi ini penting bagi kita semua, supaya tidak usah ada kegoncangan-kegoncangan iman dan keraguan-raguan dan kebingungan. Saudara, nanti saya satu saat akan jelaskan tentang urut-urutan peristiwa akhir zaman. Sekarang saya kasih garis besar singkat. Sebelum segala peristiwa-peristiwa akhir zaman yang puncaknya sampai kepada penguasa tunggal di bumi yang namanya Antikris,
Tuhan berdaulat untuk terciptanya dan terbentuknya lebih dulu pembangunan infrastruktur untuk itu yang namanya sistem. Itu dulu. Dan itu tidak bisa dicegah karena itu kedaulatan Tuhan. Tuhan izinkan. Jadi sebagaimana Tuhan sudah sampaikan dan Tuhan izinkan bahwa mereka bukan cuma teknologi tapi juga diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat besar, Tuhan juga mengizinkan itu. Jadi tidak usah dibingungkan dengan teknologi yang dihubung-hubungkan dengan ini. Itu dulu terbentuk supaya nanti tinggal pakai. Dan ketika itu dibentuk, tidak ada satu manusia yang bisa cegah. Karena itu kedaulatan Tuhan sudah menetapkan itu akan dibuat. Itu akan dibangun. Ya. Jadi jangan kita jadi kayak orang tidak mengerti. Makanya itu meresahkan. Ya. Ada mimpi, uji. Uji setiap roh, kata firman Tuhan. Uji kebenarannya. Ada penglihatan, uji. Semua kita harus uji. Makanya jadi cerdik secara ilmu pengetahuan, juga secara sains, juga jadi cerdik sesuai pengetahuan teologis. Firman Tuhan. Mungkin kalau teologis terlalu canggih lagi kedengarannya. Karena saya pikir, saya bukan pendeta. Firman Tuhan kita harus dalami. Ya. Dulu komputer pertama kali muncul, kalangan kita menganggap hati-hati, antikristus muncul. Nah, ternyata sekarang semua pendeta pakai komputer. Semua kantor pakai komputer. Begitu selesai komputer, muncul lagi kartu kredit. Hati-hati. Itu kartu kredit itu alat antikris. Karena di situ ada DP kode-kode ini. Lenyap lagi berita itu. Habis itu muncul lagi. Ya, hati-hati dengan barcode. Nah, barcode nanti ini lagi. Selesai lagi. Senyap, hilang lagi. Tidak bisa dibuktikan. Hati-hati lagi dengan apa nih? QR ya. Yang kotak-kotak itu gambar-gambar. QR, hati-hati. Dan aneh-aneh. Sebenarnya sederhana. Dulu kita punya KTP namanya apa? KTP apa? Yang sekarang. Kenapa namanya KTP elektronik? IKTP. Itu dibuat supaya terintegrasi seluruh Indonesia. Sebelum IKTP, e-paspor duluan. Sehingga data sudah ada di bank data. Tapi sampai sekarang juga belum. Supaya terintegrasi jadi satu kesatuan. Cari siapa saja bisa dapat. Iya kan? Itulah sistem. Itulah sistem. Sehingga nomor itu tidak akan pernah tak berubah-berubah saudara punya nomor. Itulah sistem. Sehingga begitu diketik muncul. Ada fotonya, ada datanya, data pribadi, data keluarga, data bank, data apa. Semua. Ini bukan pekerjaan mudah. Tapi ini menjadi mudah untuk negara-negara maju yang IT-nya sudah canggih. Sampai sekarang kan masih ada beberapa orang yang kan masih punya beberapa KTP. Kenapa bisa? Nah, sama. Saudara kalau pakai kartu gadget, saudara ini tidak. Saudara daftar tidak? Daftar kan? Nah, saudara daftar, sudah masuk semua data saudara. Kemudian alat gadget ini bisa disetting, kalau hilang bisa didapat ulang kan? Itu kenapa bisa? Karena data kita ada di situ. Begitu dia hilang atau dicuri dan dia hidupkan, langsung tahu ada di sana. Kenapa? Ada sinyal yang bisa ditangkap. Jadi inilah namanya membangun infrastruktur sistem dari lokal, regional, nasional, sampai ke internasional. Ini tahap-tahapannya saudara. Kalau baca Alkitab,
dan meninjaunya dari segi IT. Ya, dari segi jaringan. Ya, ditambah dengan yang lain-lain. Jadi semua ini Tuhan izinkan terjadi dalam kedaulatannya dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Kapan dipakai? Ada tanggalnya, ada waktunya Tuhan. Kapan dipakai? Tapi bukan sekarang, bukan ini. Karena ini tidak ada DP Luciferanse. Tidak ada hubungannya dengan Lucifer. Tidak ada hubungannya dengan setan. Tidak ada hubungannya dengan antikris, vaksin, COVID-19. Jadi cukup sekian. Pintu berikut nanti minggu depan juga ya. Ya. Oke? Ini yang kami sampaikan supaya saudara tidak bimbang, tidak bingung, dan tidak lagi mengirim posting-postingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sama-sama kita harus katakan stop hoax dan siap divaksin. Puji Tuhan.